Hai football lover, jumpa lagi di channel Fair Play yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita pukulan telak Dortmund, Haaland cedera parah. Klub Bundesliga Borussia Dortmund mendapat pukulan telak dengan kemungkinan boomer andalan mereka Erling Braut Haaland absen lama akibat cedera pinggul. Haaland sebelumnya sempat tampil ketika Dortmund dibantai 0-4 oleh Ajax Amsterdam pada laga lanjutan Liga Champions tengah pekan kemarin. Namun ketika Dortmund mengalahkan Arminia Bielefeld 3-1 di Bielefelder pada Sabtu 23 Oktober 2021, Haaland tidak masuk dalam skuad. Pelatih Dortmund Marco Rose pun sebelumnya menyebut bahwa Haaland mengalami cedera otot pada fleksor pinggulnya dan harus absen beberapa pekan. Kami akan tanpa dia selama beberapa pekan. Dia mengalami cedera fleksor pinggul yang tidak memungkinkan untuk bermain, ujar Rose. Ini seperti dilansir dari Bild, cedera Haaland ternyata lebih parah dari yang diperkirakan. Bahkan boomer asal Norwegia itu pun diyakini harus absen selama 6 pekan atau lebih. Artinya Haaland pun sepertinya harus mengakhiri tahun 2021 ini lebih cepat. Ex-pemain Salzburg itu kemungkinan juga baru akan bisa kembali tampil usai liburan musim dingin. Bisa jadi pertandingan Ajax mungkin merupakan pertandingan terakhir baginya untuk tahun ini, ujar kerabat dekat keluarga Haaland, Jan-Eike Frostpop. Cederanya Haaland ini jelas menjadi pukulan telak bagi Dortmund. Pasalnya Haaland tampil impresif pada awal musim 2021-2022 ini. Dari 10 penampilan yang sudah dilakoni Haaland bersama Dortmund, di semua kompetisi musim ini dia tercatat sukses menciptakan 13 gol dan 3 assist. Haaland saat ini merupakan top skor kedua di Bundesliga musim ini dengan catatan 9 gol. Dia hanya berjarak 1 gol dari boomer ganas Bayern Munchen, Robert Lewandowski. Haaland menjelma menjadi salah satu striker paling mematikan selama membela Dortmund. Dia juga sudah mencetak 70 gol dari 69 penampilan di semua kompetisi sejak melakoni debutnya pada Januari 2020. Keganasannya di depan gawang membuat sejumlah klub ngebet ingin menggunakan jasanya. Real Madrid, Paris Saint-Germain hingga Chelsea menjadi tim yang terang-terangan ingin mendatangkan Haaland. Bahkan manajer Chelsea Thomas Tuchel menyebut nama Haaland sering menjadi bahan rundingan di Chelsea. Kami membahas Erling Haaland beberapa kali, termasuk saat bursa transfer, tapi membelinya sama sekali tidak tampak realistis ataupun mungkin. Tentu kami membahas dia secara reguler, kata Tuchel. Karena dia pemain fantastis dan sosok penting di Dortmund yang merupakan rival besar bagi kami di Liga Champions. Namun, Thomas Tuchel mencoba meluruskan perkataannya terkait Erling Braut Haaland baru-baru ini. Dia menyebut bahwa perkataannya telah disalahartikan banyak pihak. Baru-baru ini Tuchel meluruskan bahwa apa yang dia katakan itu tidak seperti yang beredar. Well, saya jatuh ke dalam jebakan terkait Haaland, ujar Tuchel dikutip dari Goal International. Tuchel mencoba menjelaskan situasi di mana dia mengeluarkan pernyataan itu. Dia menyebut mendapatkan todongan pertanyaan seusai memenangkan penghargaan di Jerman. Tuchel mengaku bahwa dia hanya bercanda saat diwawancarai itu. Namun perkataannya salah ditafsirkan dan menjadi bahan pembicaraan. Pada saat itu saya berada dalam posisi untuk bergurau mengenai pertanyaan itu dan juga mencoba menjadi pria yang baik untuk menjawab pertanyaan itu. Saat itu saya bercanda mengenai menggunakan 2 striker bersama Romelu. Namun berita yang beredar seakan-akan kami menawarkan pemain Haaland. Jadi seperti itu konteksnya. Namun saya seharusnya bisa menjaga perkataan saya, ujar Tuchel. Haaland sendiri dipastikan bakal menjadi properti panas di bursa transfer musim panas tahun 2022. Ini karena klausul rilisnya senilai 75 juta euro akan aktif per musim panas nanti. Salah satu klub raksasa Spanyol Real Madrid awalnya juga tertarik ingin mendatangkan Haaland. Dikabarkan mundur dari persaingan, AS mengklaim bahwa Real Madrid mundur dalam perburuan sang striker. Menurut laporan tersebut, Real Madrid pada awalnya cukup serius untuk mendaratkan Haaland ke Bernabeu. Carlo Ancelotti juga diberitakan ingin menciptakan kombinasi penyerang yang mematikan. Dia ingin menjajal menduetkan Kylian Mbappe dan Haaland di lini serang Madrid. Itulah mengapa Ancelotti memiliki manajemen Madrid untuk menjajal mendatangkan Haaland di tahun 2022.
Menurut laporan yang sama, Real Madrid baru-baru ini juga memutuskan mundur dari perburuan Haaland. Mereka sudah menjalin komunikasi dengan Mino Raiola selaku agen Haaland. Sang agen dilaporkan meminta bayaran sebesar 500.000 euro per pekan untuk sang klien. Real Madrid dilaporkan tidak sanggup membayar semahal itu, mengingat musim depan mereka harus membayar kontrak yang besar untuk Mbappe. Jadi mereka memutuskan untuk mundur dari perburuan Haaland di tahun 2022 nanti. Berita, Tuchel ikhlaskan Anthony Rudiger hengkang. Sebuah gosip baru beredar mengenai masa depan Anthony Rudiger. Bek Chelsea itu dilaporkan kini tengah menjalin komunikasi dengan raksasa EPL Manchester City. Rudiger bisa dikatakan salah satu pemain krusial di skuad Chelsea saat ini. Sang bek menjadi andalan di lini pertahanan The Blues semenjak kedatangan Thomas Tuchel. Rudiger saat ini berada di ambang pintu keluar Stamford Bridge setelah dia ogah memperpanjang kontraknya di Chelsea. Beredar kabar bahwa Real Madrid sedang mencoba untuk meyakinkannya pindah. Dilansir dari Gianluca Di Marzio, Rudiger berpotensi bertahan di Inggris. Dia juga diberitakan masuk dalam radar Manchester City. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester City tertarik untuk mendatangkan Rudiger. Mereka terkesan dengan kemampuan bertahan Rudiger. Dia dinilai bisa membuat pertahanan City kian tangguh. City kian tertarik merekrut Rudiger yang berstatus sebagai free agent, sehingga mereka tengah mencari cara untuk mendatangkan sang gelandang. Menurut Di Marzio, City benar-benar serius untuk mendatangkan Rudiger. Mantan bek tengah Stuttgart itu disebut-sebut baru mau menandatangani kontrak anyar dengan Chelsea apabila mendapatkan gaji sebesar 400.000 pound sterling per pekan. Dengan besaran gaji tersebut, Rudiger berpeluang besar menjadi pemain bertahan dengan gaji tertinggi di skuad The Blues saat ini. Permintaan kenaikan gaji ini kabarnya tidak lepas dari performa impresif yang ditunjukkan Rudiger. Selepas kepergian Frank Lampard, Rudiger memang menjadi andalan pelatih Thomas Tuchel pada pertengahan musim lalu. Lalu kondisi ini pun berlanjut pada awal musim ini. Rudiger tercatat hanya 1 kali absen di 9 laga yang pernah dilakoni Chelsea di area Liga Premier League. Tidak hanya itu, Rudiger juga tidak pernah absen merumput di 3 partai yang sudah dijalani oleh The Blues di pentas Liga Champions pada awal musim ini. Kendati begitu, peluang buat tercapainya kesepakatan antara Rudiger dan manajemen Chelsea soal kontrak anyar disebut-sebut cukup kecil. Dengan situasi kontrak yang saat ini dan apabila tidak kunjung menandatangani kontrak baru bersama Chelsea, Rudiger memiliki hak untuk menjalin kesepakatan prakontrak dengan klub lainnya pada Januari mendatang. Kesepakatan prakontrak ini kemudian akan diikuti dengan kepindahan Rudiger dengan status free transfer pada akhir musim ini. Sebelumnya, pemain belakang itu sudah berada dalam radar PSG, Real Madrid, dan Bayern Munchen. Meski demikian, Thomas Tuchel tampaknya tidak ambil pusing dengan rumor transfer tersebut. Antonio Rudiger yang kontraknya dengan Chelsea saat ini akan berakhir pada musim panas 2022. Kemungkinan besar akan mendarat di Juventus atau Paris Saint-Germain. Menurut jurnalis olahraga Italia Gianluca Di Marzio yang memiliki catatan kredibel di bursa transfer, Rudiger sedang dalam pembicaraan dengan Juventus, Manchester City, Tottenham, dan bahkan PSG yang masih membutuhkan bek. Sulit untuk melihatnya menandatangani kontrak baru. Dia akan bergabung dengan salah satu dari 4 tim yang disebutkan, kata Di Marzio kepada media Jerman Wettenfreude. Chelsea disebut masih berupaya memperpanjang masa kerja Rudiger di Stamford Bridge. Namun The Blues seperti kehabisan waktu. Klub raksasa macam Bayern Munich dilaporkan tertarik untuk mengontrak bek tengah timnas Jerman itu. Menurut Metro, Tuchel juga berkebangsaan Jerman, sejatinya sangat ingin menahan Rudiger di Stamford Bridge. Namun dia tidak akan menahan jika sang pemain memang ingin melanjutkan karirnya di tempat lain, terutama bersama Bayern. Baru-baru ini Tuchel juga ditanya oleh surat kabar Jerman Bild terkait kepindahan Rudiger ke Bayern. Tuchel pun menjawab sambil tersenyum dan tertawa. Kalau begitu dia mungkin memilih dengan benar jika dia melakukan itu. Apapun itu, Rudiger telah membuktikan dirinya secara luar biasa sejak hari pertama saya tiba di klub Chelsea, ucap Tuchel. Dia adalah pemimpin mutlak dan bermain di level yang sangat tinggi. Tentu kami semua berharap dia bertahan di Chelsea, tapi semua keputusan kembali padanya, tandas mantan juru taktik Borussia Dortmund itu.